Di mana dalam perkara ini KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Melalui pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat, KPK secara berkala juga memotret kondisi integritas pendidikan secara nasional melalui survei penilaian integritas atau SPI pendidikan, di mana pada tahun 2024 skor integritas di tingkat perguruan tinggi berada di angka 66,15 atau masih masuk dalam zona kuning. Angka ini membuka ruang perbaikan pada ekosistem pendidikan, termasuk dalam hal memastikan proses penerimaan peserta didik atau mahasiswa baru, agar berlangsung transparan, objektif, akuntabel, dan tidak lagi disusupi praktik-praktik transaksional. Karena itu pada tahun 2026 ini KPK kembali melakukan pengukuran SPI pendidikan untuk mengcapture kondisi terkini, baik integritas, risiko korupsi, serta efektivitas pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pengukuran ini telah dilakukan sejak bulan April hingga pertengahan Agustus 2026. KPK berharap survei ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi integritas di lingkungan pendidikan sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan korupsi. Sebab pemberantasan korupsi di sektor pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga harus dibangun melalui pencegahan, pendidikan, penguatan tata kelola, serta tentu adalah keteladanan dari seluruh pihak yang berada dalam ekosistem pendidikan. Baik rekan-rekan jurnalis, sebelum kita beralih pada sesi tanya jawab, kami akan menampilkan pada saat tim mengamankan barang bukti dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan di wilayah Purwokerto. Semuanya Pak, semuanya. Warga. Semuanya. Cuma ini? Enggak. Yang Bapak keluarin semua. Ini ada tulisannya. Oke. Terus buka dulu ini. Diangkat. Oke. Berikutnya. Buka, diangkat, diperlihatkan. Oke. Jadi itu barang bukti yang diamankan dari saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik pada saat rangkaian peristiwa tertangkap tangan, yaitu di ruangannya uang senilai 665 juta rupiah. Ini juga bagian uang-uang yang diamankan tersebut. Baik, kita akan menampilkan langsung barang bukti yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Silakan.